tentang berdirinya perbankan syariah di Indonesia. Kenapa namanya bank syariah, bukan bank Islam? Ada yang tahu? Karena waktu itu Soeharto cukup fobia dengan nama Islam. Jadi ketika tim pembentuk Bank Muamalah, salah satunya adalah Bapak Habibie, itu datang gitu ya, ke Harto. Pak, kita akan membentuk bank. Sudah bank apa? Jangan bank bikin bank aneh-aneh. Enggak Pak, sistemnya adalah seperti Bapak ini kan pro banget dengan pertanian. Persis Pak, sistemnya seperti itu. Sistemnya karuan antara yang nabung dengan yang usaha. Oh iya, oke. Tapi yang kecil aja ya. Pertama nego disetujui membuat bank yang kecil, BPR. Oke. Kemudian nego yang berikutnya juga, kedua timnya itu adalah Pak Habibie kan waktu itu staf ahlinya beliau ya, lewat Pak Habibie. Oke, maju lagi. Gimana kalau misalkan kita bikin ya bank yang besar aja Pak? Kayak gimana tuh? Jangan aneh-aneh. Pokoknya jangan ada simbol-simbol Islamnya. Enggak Pak, namanya bank syariah muamalat. Waktu itu awalnya membuat bank syariah muamalat. Bank syariah muamalat. Sudahlah, nggak usah pakai syariah-syariahan. Bikin aja bank muamalat. Sehingga sampai sekarang satu-satunya bank syariah Indonesia yang nggak ada syariahnya adalah. Dan saya juga ketemu dengan perusahaan, ketemu dengan nasabah, sering ditanya gitu, Mas, ini muamalat syariah ya? Pak, tolong Pak, pertama syariah Pak. Ya begitulah. Sehingga sampai sekarang istilahnya lebih trennya bank syariah. Gitu ya, bank syariah. Lalu 98, kenapa bank muamalat nggak turun? Kenapa nggak ikut tutup bank muamalat? Karena satu, kita coba teman-teman ekonomi Islam pasti jawabannya karena stabil di krisis moneter. Ada yang lain? Jawaban yang lain? Tidak adanya riba. Ada yang lain? Teman-teman yang nggak suka dengan syariah itu jawabnya kenapa bank muamalat waktu itu nggak turun? Karena nggak terlalu lama katanya krisisnya. Satu, stabil di krisis moneter. Kemudian yang kedua, kita ini kan tim dari bank muamalat safari nih, cari pemodal. Siapa di Indonesia nggak ada yang mau, dimanapun nggak ada yang mau datang ke IDB waktu itu di Jeddah. Dan saat itulah bank muamalat kepemilikannya bermula saat itu bank muamalat kepemilikannya menjadi asing sampai dengan saat ini. Kenapa? Karena sampai saat ini belum ada yang mau membeli bank muamalat dari internal negara kita sendiri, kita bangsa kita sendiri. Padahal orang kaya banyak sekali. Baik teman-teman semuanya, konsep dasar perbankan teman-teman pasti sudah tahu ya. Saya yakin teman-teman yang ekonomi Islam sudah tahu kita sebagai mediator antara surplus sama defisit. Ke depan, kalau sebelumnya hanya seperti ini ya. Sebelumnya seperti ini, ke depan berhubung dengan revolusi industri 4.0. Nah, perbankan tidak hanya menawarkan margin yang kompetitif, tidak hanya menawarkan juga bagi hasil yang bagus, tetapi juga ini managing disbursement of the company, accelerating collection, kemudian monetary transaction, dan sebagainya. Bahkan menjadi one click banking system. Kalau misalkan industri halal ke depan tidak didukung oleh perbankan syariah yang juga mengikuti perkembangan zaman, saya sangat yakin sekali tetap sampai kapanpun walaupun industri syariah, banknya tetap bank konvensional. Oke, kita kalau ini kan ideal-ideal semua ya. Kita bicara yang sedih-sedihnya lah. Bank syariah ini
industrinya lagi turun dibandingkan dengan bank yang lain. Penguasa fee-based income, teman-teman tahu fee-based income? Teman-teman kalau misalkan transfer itu ada biayanya, itu masuk pendapatan bank. JP Morgan pendapatannya itu 92% dari fee-based income, dari biaya layanan. JP Morgan, Bank BCA 21%, Bank Mandiri 20%. Itu di sini bank syariah semua kan? Ada yang dari Bank Nasional. Oke, udah sepakat kita ya. Takutnya nanti saya menyinggung kan nggak enak. Itu Bank BCA tanpa melakukan bisnis perbankan, hanya dari pendapatan ATM-nya udah bisa menggaji dari mulai level direksi sampai dengan office boy. Makanya apa? Makanya murah BCA kalau misalkan ngajuin kredit. Margin bagasnya positif. Mereka mau bangun gede itu anggaran IT untuk mendukung pelayanan per tahun bisa sampai 2 triliun. Bank syariah nggak sampai 2 miliar. Kenapa? Karena nggak punya uang, gitu ya. Karena nggak punya uang. Oke, tadi sempat dibahas, disinggung oleh Pak Sabto. Supply chain management suatu hari ada Pak Yai dari Miftahul Huda ke desa. Pak Yai Harapandi. Beliau ingin minum air putih. Beliau datang ke rumah saya, disambut oleh orang tua. Beliau datang, sebelum minum, beliau hanya sampai detail. Airnya dimasaknya pakai kompor atau pakai tungku. Pak Yai pakai tungku, ya. Gelasnya dari mana? Beli dari pasar, oh iya. Dari pasar pakai uang siapa? Uang saya dari suami, ya. Dari tungku, tungkunya pakai ininya, pembakarannya pakai kayu bakarnya apa? Kayu bakarnya dari daun kelapa, sabut apa? Daun kelapa, kemudian kayu bakar yang bekas-bekas ya. Itu daun kelapanya, kemudian kayu bakarnya dari kebunnya siapa? Kayak ini dari kebun saya sendiri. Oh iya, oke. Dari kebun sendiri. Dari kebun sendiri, kebunnya dibeli oleh siapa? Kebunnya dibeli oleh kakek saya yang warisan. Oh iya. Baru mau minum. Itu adalah analisis halal menggunakan supply chain management. Gitu ya. Jadi, teman-teman semuanya, halal ini tidak hanya dari sisi produknya saja, tetapi proses transaksinya juga harus halal. Dari mulai hulu sampai dengan hilir. Kalau di retailer itu dari mulai supplier sampai dengan customer kita harus sama-sama. Kalau di Indomaret dari mulai yang supply makanannya sampai dengan ke tangan customer harus dipastikan semuanya halal, maksud transaksinya. Ini tourism supply chain. 4 hari yang lalu, nah ini sedikit cerita, saya suka dengan jalan-jalan. 4 hari lalu saya backpacker ke Lombok. Hari malam pertama saya nginep di mungkin bukan hotel, lodgement ya. Nginep di lodgement, kemudian hari malam kedua dan ketiga saya nginep di terminal pelabuhan di Trawangan. Kedua, kemudian mandinya di mana? Mandinya saya di masjid. Ya, kemudian makan di emperan. Yang menarik bagi saya di Lombok, saya keliling dari mulai kaki Gunung Rinjani sampai dengan ke Bukit Marese itu kalau teman-teman pengen sholat gitu ya, dengar azan, insya Allah masjid tersedia. Itu yang bikin saya menarik gitu ya. Apalagi bagi mahasiswa, bayangkan bisa tidur di masjid, bisa ngirit hotelnya. Itu menarik gitu ya, itu menarik. Nggak, poin saya adalah teman-teman mau sholat gitu ya, masuk azan, masuk waktu sholat, itu cari masjid gampang. Kemudian makanannya banyak juga yang halal. Itu adalah halal tourism. Tetapi tidak ditemukan satupun ATM di Trawangan yang ATM bank syariah. Gitu ya. Dan
sebagai catatan atau bank muamalah adalah 10 yang di Lombok itu dialokasikan, dicabut. Kenapa? Karena tidak produktif. Itu tidak produktif. Kenapa bank-bank besar itu ATM tetap ada untuk tidak produktif? Karena mereka modalnya besar, saudara. Bank syariah tidak punya modal. Itu kurang lebih gambaran bank syariah sebagai supporting system. Supply exception-nya nanti ke depan, Inmart dan Alfamart akan menjadi pusat transaksi keuangan terbesar di Indonesia. Teman-teman beli tiket kalau misalkan mau mudik di mana? Apakah langsung ngantri di tiket kereta api? Enggak. Tiket.com, Traveloka, ya kan? Bayarnya, apakah langsung datang ke bank? Datang ke mana? Inmart, ditransfer, ATM, internet banking. Banknya apakah bank syariah? Itu yang saya maksud. Saya sedang menggarap proyek untuk salah satu grup sekolah terbesar, di Surabaya, yang itu sedang membangun marketplace yang akan seperti Bukalapak dan lain-lain, tetapi punya idealisme semuanya harus muslim mitranya, kemudian menggunakan transaksi bank syariah semua. Mohon doanya semoga lancar. Kenapa? Karena nanti ke depan kalau misalkan halal industri ini tidak disupport oleh sistem perbankan syariah yang bagus, itu nanti tetap ujungnya ke bank konvensional juga. Kenapa bank syariah susah tumbuh? Karena gimana mau tumbuh ya, teman-teman semuanya? Dukungan dari pemerintah kurang bagus. Ada orang pemerintah nggak ada ya? Kurang bagus. Di Malaysia itu cepat, karena APBN masuk sana. Gitu ya. Di Indonesia buru-buru susah. Ya, buru-buru susah di Indonesia. Mungkin 3 bulan yang lalu ada seorang dekan salah satu universitas di Surabaya, dekan Fakultas Ekonomi. Beliau sedang mengambil program doktoral ekonomi Islam. Datang ke kantor, kemudian ngajak diskusi dengan saya. Karena beliau 3 hari lagi akan ujian sidang. Nanti diskusi tentang perbankan syariah. Satu hal yang cukup menarik dan agak ekstrim menurut saya adalah beliau bilang, Mas, kalau menurut saya Mas, kenapa di Indonesia ini susah banget naik market share? Orang susah. Kenapa Pak? Karena akidah orang Indonesia ini jelek semua Mas. Waduh, saya bilang, Pak, serius deh Pak? Iya Mas, coba kalau akidahnya udah bagus-bagus, pasti dapat di bank syariah semua. Iya Pak, saya bilang. Tapi kalau misalkan saya ketika datang ke nasabah, saya bilang akidahnya kurang bagus, saya malah diusir Pak. Sampai sekarang saya kontak-kontak sama beliau, gimana Pak? Iya Mas, semoga akidah negara kita semua udah bagus. Amin. Ya, semua sudah berubah, customer sudah berubah, kemudian juga market juga sudah berubah, semua sudah berubah. Apakah halal industri juga nanti? Teman-teman misalkan mau penelitian silahkan. Bagaimana halal industri yang ideal untuk Indonesia untuk masa depan? Apakah hanya di Indonesia saja atau menggunakan yang online itu? Teman-teman tahu ini Alibaba, kemudian Uber, Facebook. Teman-teman tahu Lazada? Itu Lazada yang baru dibeli sama Alibaba. Kemudian juga teman-teman tahu Gojek. Gara-gara Gojek, Bluebird pendapatannya turun hampir 100%. Akhirnya dalam tanda kutip merendah diri gabung dengan Gojek dan lain sebagainya. Kalau misalkan teman-teman juga sudut pandang sosial, apakah akan ada kesenjangan seperti ada satu cerpen yang menarik, ada satu cerpen yang menarik yang ditulis oleh saudara Aji Dharma, judulnya Beca Kencana. Teman-teman bisa browsing. Itu adalah kritik sosial tentang bahwa beca sudah digantikan dengan ojek dan tukang beca bingung. Silakan aja browsing. Masa depan perbankan yang juga mengikuti market dan juga nanti mengikuti industri halal adalah ya dulu itu semuanya menggunakan cabang. Nanti ke depan Indonesia tidak akan ada lagi cabang. Ke
depan nanti semua serba virtual. Oke, ini adalah mereka yang tidak bisa mengikuti perkembangan zaman. Tahu Kodak ya? Tahu Nokia? Tahu Friendster ya? Kalau misalkan halal di Indonesia, sudah halal di Indonesia, tidak update, tidak mengikuti pasar, tidak akan bisa berkembang. Dan kalau misalkan perbankan saja yang juga tidak mengikuti pasar, jadi bukan bisnis yang baik, juga bisa jadi mati juga. Ini sebagai penutup, tantangannya untuk halal industri, dia harus punya diferensiasi produk, karena